Nama saya Emra Pesyuri Sayara, saya dari Prodi Perpajakan dengan NIM channel di 024018. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi PPh pasal 25. Latar belakang, pajak merupakan sumber penerimaan utama negara untuk membiayai pembangunan dan layanan publik. Namun, bagi wajib pajak, pembayaran pajak sekaligus di akhir tahun sering menjadi beban. Untuk meringankan hal tersebut, pemerintah menerapkan mekanisme angsuran melalui PPh pasal 25. Yaitu pembayaran pajak secara bertahap berdasarkan perhitungan tahun sebelumnya, sehingga membantu menjaga stabilitas arus kas terutama bagi pelaku usaha dan pendapatan fluktuatif. Mekanisme ini juga meningkatkan kepatuhan karena angsuran lebih mudah dihitung dari laporan keuangan atau SPT tahunan, meminimalkan risiko tunggakan, dan memungkinkan wajib pajak mengelola keuangan dengan lebih terencana. Bagi usaha kecil dan menengah, sistem angsuran bulan ini membantu menjaga kelancaran usaha pada saat yang sama memperkuat penerimaan negara secara berkelanjutan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengertian dan konsep dasar PPh pasal 25 sebagai angsuran pajak penghasilan bagi wajib pajak? 2. Bagaimana mekanisme perhitungan dan pembayaran PPh pasal 25 berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku? 3. Apa manfaat dan tujuan diberlakukannya PPh pasal 25 bagi wajib pajak, khususnya bagi pelaku usaha? Tujuan. 1. Menjelaskan pengertian, fungsi, dan dasar hukum PPh pasal 25. 2. Menguraikan mekanisme perhitungan, besaran angsuran, dan tata cara pembayaran PPh pasal 25. 3. Menjelaskan peran PPh pasal 25 dalam membantu wajib pajak mengelola kewajiban pajaknya secara lebih terstruktur. Pengertian PPh pasal 25. PPh pasal 25 bukan merupakan pajak yang dikenakan pada objek tertentu, melainkan sebuah mekanisme pembayaran pajak secara angsuran sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mewajibkan pembayaran pajak penghasilan setiap bulan dalam 1 tahun berjalan. Mekanisme ini dirancang untuk membantu wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, dalam mengelola beban pajak agar tidak menumpuk pada akhir tahun. Dengan adanya sistem cicilan ini, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya secara lebih ringan dan teratur, sehingga stabilitas keuangan tetap terjaga dan risiko kesulitan membayar pajak sekaligus dapat dihindari. Ketentuan besar angsuran PPh pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dihitung berdasarkan PPh terutang dalam SPT tahunan tahun sebelumnya yang dikurangi kredit pajak seperti PPh 21, 22, 23, dan 24, lalu dibagi 12 bulan atau jumlah bulan dalam tahun pajak. Jika angsuran dibayarkan sebelum SPT tahunan disampaikan, jumlah angsuran mengikuti angsuran bulan terakhir tahun sebelumnya. Apabila tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak atau SKP, maka besaran angsuran harus disesuaikan kembali berdasarkan SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah SKP diterbitkan. Penghitung angsuran PPh pasal 25. Dalam sistem self-assessment, wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh-nya sendiri. Namun, dalam kondisi tertentu, DJP dapat menetapkan besarnya angsuran PPh pasal 25 sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 6 Undang-Undang PPh. Penetapan ini dilakukan apabila 1. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. 2. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. 3. SPT tahunan PPh tahun sebelumnya disampaikan lewat batas waktu. 4. Wajib pajak memperoleh perpanjangan penyampaian SPT tahunan. 5. Wajib pajak membetulkan SPT tahunan sehingga SP angsuran menjadi lebih besar. 6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Selain itu, pasal 25 ayat 7 memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan besarnya angsuran bagi A. Wajib pajak baru, B. Bank, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lain yang wajib membuat laporan keuangan berkala. C. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto. Tarif PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan bulanan yang dihitung dari PPh terutang tahun sebelumnya,
setelah dikurangi kredit pajak, sehingga tidak memiliki tarif khusus. Angsuran ini diperoleh dengan membagi PPh terutang atau PPh 29 menjadi 12 bulan. Sementara bagi wajib pajak tertentu seperti UMKM dapat menggunakan ketentuan pajak final seperti tarif 0,5% dari omset. Pemerintah juga dapat memberikan insentif berupa pengurangan angsuran. Mekanisme ini membantu wajib pajak mengelola kewajiban pajak secara lebih ringan dan mencegah beban besar di akhir tahun. Batas waktu pembayaran PPh pasal 25. Batas pembayaran PPh pasal 25 adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Dan jika jatuh pada hari libur, maka dapat dibayar pada hari kerja berikutnya sesuai PMK 242 tahun 2014. Pembayaran juga bisa dilakukan lebih awal melalui layanan online DJP atau PJAP seperti e-billing, klik pajak, sehingga wajib pajak dapat menyetor pajak kapan saja. Sistem online yang beroperasi 24 jam mempermudah proses pembayaran dan meningkatkan kepatuhan karena setoran tercatat secara real time. Sanksi PPh telat bayar dan lapor PPh pasal 25. Selain wajib pajak membayar atau menyetorkan angsuran pajak penghasilan pasal 25, wajib pajak juga harus melaporkan SPT pajaknya. Apabila terlambat melakukan pelaporan dan pembayaran PPh pasal 25, akan dikenakan tarif bunga sanksi administrasi pajak per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Contoh perhitungan, pada SPT tahunan tahun 2023 diketahui bahwa PPh terutang atau PPh 29 sama dengan 12 juta rupiah. Kredit pajak atau PPh 21, 22, 23, dan 24 sama dengan 4 juta rupiah. Hitunglah angsuran PPh pasal 25 per bulan untuk tahun 2024. Penyelesaiannya, yang pertama, hitung PPh yang menjadi dasar angsuran, yaitu PPh terutang dikurang kredit pajak, sama dengan 12 juta rupiah dikurang 4 juta rupiah, menghasilkan 8 juta rupiah. Yang kedua, hitung angsuran bulanan PPh pasal 25, yaitu 8 juta rupiah dibagi 12 bulan, menghasilkan 666.667 perak. Kesimpulan, PPh pasal 25 merupakan sistem angsuran pajak penghasilan yang dihitung dari PPh terutang tahun sebelumnya setelah dikurangi kredit pajak, sehingga membantu wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya secara lebih terencana dan menghindari penumpukan beban pajak di akhir tahun. Mekanisme ini sekaligus meningkatkan kepatuhan dan menjaga stabilitas penerima negara, karena pembayaran dilakukan secara bertahap dan teratur. Selain itu, aturan ini mendorong pengelolaan keuangan usaha yang lebih tertib karena wajib pajak harus mencermati laporan keuangan tahun sebelumnya sebagai dasar perhitungan angsuran. Dengan adanya layanan pembayaran online yang mudah diakses dan bekerja secara real time, wajib pajak semakin terbantu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga tercipta sistem administrasi perpajakan yang lebih modern, efisien, dan selaras dengan perkembangan teknologi. Baiklah, mungkin cukup sekian saja materi yang saya sampaikan tentang PPh pasal 25. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.